Oke. Oke, balik lagi sama Euphoria Sensei. Iya. Sensei Euphoria. Kali ini kita ngobrol tentang cewek. Anjir. Menjadi inspirasi lagu ya kan kita. Woman is a good inspiration for song, you know. Sensei kan sekarang banting setir ya. Kemarin kan programming. Whatever lah, sekarang jadi songwriter. Sebenarnya ini obsesi lama sih. Bukan lebih dari obsesi, ini sebuah panggilan jiwa. You know panggilan jiwa kayak Donald Trump yang jadi presiden ya. Itulah panggilan jiwa. So, nggak usah banyak bacot Sensei. Back to the nature bareng Nadim. Nadim lagi. Gimana kasusmu Dim? Pandim, again, episode 2 Music Playground. Kita akan bahas bagaimana wanita menginspirasi. Anjir. Tapi kita bahasnya agak norak kali ini ya. Bacot. Gimana kabarmu, Cai? Masih gini-gini aja. Masih gini aja. Rambutnya panjang dan makin keriting. Ya, katanya dia sakit 2 hari ini. Beneran sakit? Beneran sakit. Ya karena banyak kegiatan gitu ya. Banyak kegiatan, banyak pikiran. Banyak pikiran. Banyak pikiran. Habis dipecat cewek? Iya. Anjir, sedih. Jangan begitulah. Cewek-cewek, kamu nggak tahu siapa Pandi. Dia adalah teman the only, cek. Bacot. Jadi apa? Masih sibuk apa? Bikin kopi? Masih sibuk bikin kopi Sama seharian. terus gimana? Apa? Manajemen gimana manajemen? Manajemen masih gitu sementara ini ya karena sakit soalnya ya. Ya alasan dia sih. Selain itu emang ini Itu loh, butuh itu. banyak evaluasi. Itu dilihat tuh, biar terkenal. Apa? Ya. Gimana? Banyak evaluasi. Ya jadi sometimes itu work life balance kata orang sekarang. Work life balance. Ya. Banyak kerjanya tapi jangan lupa juga buat istirahat, jangan lupa juga buat evaluasi gitu ya. Jadi kemarin tensinya udah lumayan tinggi untuk di musik kita ya. Udah beberapa hari kita coba buat ke jalan, buat tes mental sama tes tenaga sebenarnya, sama tes experience-nya. Habis itu kan udah diajar 4 hari tuh. Sekarang nyisihin waktu, kalau aku kemarin udah 2 hari istirahat karena capek. Karena ini evaluasinya belum. Dapat duit berapa? Dari Saweran? Enggak ada. Di Blingi itu kayaknya musik tuh ya udah aja gitu maksudnya. Apresiatornya ya. Apresiasinya kayaknya lemah. Mungkin kita dari musisi juga emang belum bisa buat ngarahin apresiator kita ke arah yang bagus gitu mungkin ya. Tapi aku menyadari sih. Kayaknya di sini tuh musik itu lebih ke hobi sih. Orang-orang kayaknya melihat musik tuh hobi. Jadi nggak dibayar nggak apa-apa gitu. Iya. Anjir lah. Please. Maksudnya 5.000 kayak. Sampai 5.000 kayak gitu. 2000 mencari teman. 2.000 ya nggak apa-apa. Gitu. Maksudnya walaupun hobi tapi kalau mengapresiasi dengan uang itu lebih bagus gitu. Ya kan lebih bagus. Money gitu. Bacot lah. Oke. Kita tadi kan mau membicarain sudut pandang kegalauan seorang musician. Emangnya kalau lagi galau tuh mainin lagu enak kan? Bisa jadi ya. Bisa jadi enggak juga. Sebenarnya tergantung musiknya gitu ya. Kalau lagu metal tuh ada cintanya nggak lagu metal? Ada. Masa? Iya. Dia metal tuh. Bahkan kalau aku bilang metal itu lebih dalam daripada sedih. Gitu. Apa? Lebih dark gitu dia. Gimana? Cinta apa ini? Kok bisa dark itu? Ya jadi sometimes kalau lagu-lagu pop misal katakanlah ya. Cinta itu buat yang populer aja, paling putus, paling itu. Paling ditinggal yang ya basically menurutku apa ya? Harusnya masih bisa teratasi gitu. Tapi kalau di metal itu dari lirik-liriknya itu ditinggal tapi dalam kondisi yang harus memilih, misal ada ceritanya nih misalnya. Ntar dulu. Tahan dulu. Ya. Aku cek dulu. Oke, aman. Lanjut. Misalnya nih, jadi ada satu cerita, katakanlah fiktif gitu ya. Jadi kita laki-laki terus dapat istrinya, ternyata dia vampir misalnya kayak gitu. Oh, fantasi Misalnya kayak gitu ya. Jadi padahal kita tuh sebagai manusia yang taat gitu, yang apa ya, jalanin Ya, anu lah pokoknya alim lah.
Nah, terus Alim di intinya agamanya tuh, lah, gitu. intinya itu, jadi galaunya itu sampai gimana nih? Aku harus milih Tuhanku apa harus milih istriku nih? Oh, istri. Sampai kayak gitu. Akhirnya jadi mau nggak mau dia harus eh, ngebunuh si vampir ini tadi, gitu kan? Biar biar normal semuanya, Normal gitu. katakanlah gitu. Padahal di satu sisi dia juga Seneng. iya sayang sama Oh. istrinya, sometimes gitu. Jadi apa ya, cerita galaunya itu lebih ke dark, lebih dalam gitu, lebih Urban legend gitu ya. iya itu Lebih kalau urban di itu ya? sisi fiktifnya gitu ya. Fiktifnya ya. Kalau di sisi yang non fiktifnya kadang itu cerita cinta itu kalau di metal nggak melulu soal wanita gitu. Oke. Kadang kita cinta sama sesuatu hal sing nggak mau kita lepas. Misalnya aku hobi kopi, tapi kenyataannya aku kena GERD, nggak bisa minum kopi misalnya kayak gitu. Nah itu kan juga satu bentuk cinta juga gitu kan. Jadi topiknya metal tuh random gitu. Ya banyak, kalau dari segi topik itu sebenarnya sama aja. Sama aja ya sebenarnya. Cuma lebih ke arah vibing sama ceritanya. Jadi kenapa mereka itu, kalau yang kalian kenal metal itu pasti kan apalagi yang gotik, yang apa itu namanya death metal misalnya kayak gitu. Ada apa itu namanya? Ada prosesi-prosesinya, ada misal makan kelinci gitu-gitu kan. Nah itu kan sebenarnya buat nuntun penonton ke arah yang lebih dalam gitu. Jadi di metal tuh kayak ada storytellingnya gitu. Iya, Storytellingnya sebenarnya itu apa lebih ke apa tuh orang bilang? Apa? Serem gitu kan? Iya, ya, jadi lebih ke dalam, lebih ke gelap. Jadi bukan melulu tentang kalau yang satanis itu apa itu? apa itu? Sama aja sebenarnya. Sama aja? Ya, basically sebenarnya mereka menuntun untuk ke arah bisa menerima musik metal lebih dalam, sometimes pakai ritual-ritual kayak gitu. Itu enggak apa namanya? Kalau orang biasa gimana nangkepnya nanti? Ya itu tadi, makanya dituntun pakai ritual-ritual itu tadi. Terlepas dari semua itu sebenarnya metal itu entertain juga. Oh, jadi itu cuma entertain aja. Iya, enggak kan kultus itu enggak? Iya. Sekte itu bukan? Iya, tergantung sih orang. Tergantung juga. Ada sekte juga. Iya. Wah, sekte. Siapa yang sekte apa? Sekte daging kelinci, Kayak sekte ini yang baru sekte Euphoria ini. Anjay. Kita sekte Euphoria tuh sekte itu apa namanya kayak luar angkasa. Kita Euphorian, namanya Euphorian kan. Jadi makhluk luar angkasa. Jadi sekte alien yang datang ke bumi membawa falsafah random. Namanya Euphoria, ya kan? Jadi terlepas dari apapun itu, ya kalau dibilang karena namanya laki-laki pasti lebih gampangnya lebih suka sama wanita gitu. Sebenarnya cuma kayak gitu, tapi sometimes itu ada sesuatu hal yang lebih kita cintai daripada wanita. Oh, jadi di metal tuh lebih dicintai di atas wanita ada iya sensasi itu ya. Misalnya kayak ke Tuhannya misalnya. Oh, gitu. Jadi bisa juga berarti untuk religi metal gitu ada juga religi. Ada. Yang barusan viral itu kan ada itu band dari Jepang itu yang manggil biksu. Manggil biksu? Iya, dia band metal tapi manggil biksu. Manggil biksu. Biksunya beneran berdoa, beneran apa namanya ya? Ya itu emang akulturasi ya istilahnya ya. Kalau sensei ya kan, sensei ini kan di metal baru ya. Baru banget sampai kupingnya nggak kuat anjir. Ini apa gitu kan. Karena sensei biasanya kan Justin Bieber, Taylor Swift, ya kan, Ariana Grande, ya kan, Bruno Mars itu. Tiba-tiba dengerin metal nih. Terus apa ya gitu, maksudnya apa sih yang keunikan metal tuh apa gitu, sampai sekarang masih belum dapet apa? Ya gitu, sebenarnya sama aja. Pertanyaannya sama kayak apa sih keunikannya Ariana Grande selain tubuhnya yang iya. Jadi sebenarnya kan gitu. Jadi hadir gitu kan. Itu pertanyaan yang sama aja sebenarnya. Jadi sebenarnya apapun genre musiknya kalau ditanya apa sih yang menarik dari metal gitu kan. Punya cara cara kita menerima musiknya sendiri-sendiri gitu. Kalau dari melodi kan flat ya? Malah lebih bagus lah aku bilang.
Jadi sampean tahu gugur bunga. Gugur. Nah, itu lagunya kan juga dalam banget sebenarnya. Itu tentang iya. Itu kan itu bukannya lagu anu. Nah, sedih banget gak itu? Nah. Lebih sedih daripada lagu galau gak? Ya melodinya kan memang minor ya. Nah, lagu metal pun ya kayak gitu. Masa? Bahkan lebih gelap dari itu. Tapi secara lirik Enggak juga, Enggak melodi juga. melodi juga. Jadi yang dipakai metal itu kebanyakannya melodik harmonik, minor harmonik gitu, Gitu. minor. Ya, kayak lagu-lagu itu. Jadi apa ya? Lagu pop sedih, galau, melo gitu ya. Tapi pakai mayor. Mayor itu karakternya ceria. Jadi galaunya setengah-setengah enggak? Gitu enggak sih? Iya. Jadi Ada kalau juga pakai yang gitu, melodi, memang ada juga. ya. ada juga. Ada juga lagu dangdut misalnya pakai melodi minor, tapi lagunya ceria. Misalnya kayak gitu kan ada juga. Kan tanggung juga itu sebenarnya. Ya, kenapa metal itu? Jadi kalau kalian perhatikan sederhananya itu metal gini. Seberapa gelap sih metal? Karena basically gore, apa sih namanya? Growl. Growl. Kita pakai vokal yang teriak-teriak, pakai vokal yang lah itu kan bentuk pelepasan emosi sebenarnya. Wah, pelepasan emosi. Gitu nggak sih? Masa sampean marah-marah? Gitu. Oke. Kan juga nggak keluar kan itu. Nah, itu sebenarnya kan Kalau gampang. Justin Bieber kan nangkepnya. sorry. Dia minta maaf cuy. Tapi nggak tahu itu bener Kan gitu. sorry. Kalau metal berarti sorry gitu. Tergantung. Oh enggak juga. Tergantung nggak selalu terus harus growl, harus enggak. teriak gitu. Cuma identiknya secara sederhananya cara menerima metal itu kayak gitu. Jadi misalnya kenapa pakai growl, kenapa pakai scream, kenapa pakai yang teriak-teriak, itu kan luapan emosi gitu. Yang apa ya? Kamu berapa lama sudah di metal? Baru. Itu baru dia. Baru. Dia udah Sebenarnya kalau aku sih sebenarnya kalau ini aku bilangnya itu fuck genre. Entah itu metal, entah itu dangdut, entah itu Oh, jadi apapun aku. kamu penganut freestyle Freestyle ya. Terlepas dari itu semua kan aku bilang musik hanyalah musik. Apapun itu musik gitu. Tapi sekarang lagi mendalami metal dia. Iya. Jadi kalau Iya. tapi itu si siapa namanya? Kuburan band itu Bukan metal. dia bukan metal kan, tapi kayak visualnya Iya, dia visualnya ambil aja. metal kan. Visualnya aja. Gitu sih. Oke, kita kembali ke Sensei Euphoria. Bentar ya. Udah berapa menit, coy? Iya tahu. Ntar aku cek. Coba Ya. cek. Saya nggak bisa panjang-panjang ini, habisan aku. Masih 12 masih bisa. Iya. 2 sesi lah. Oke, kita sesi kedua ya. Sesi bacot, sesi kedua. Tadi sudah bicara soal metal. Kau lihat sendirilah nanti metal itu apa. Versi Kandim loh ya. Bisa jadi dia sesat, coy. Iya. Iya kan? Bisa jadi. Jadi kalian jangan terprovokasi oleh kami. Kita ini bootstrapping songwriter. Sensei ini bootstrapping songwriter. Jadi Sensei awalnya programmer, sekarang mendedikasikan diri untuk songwriting. Jadi Sensei sudah bikin 20 lagu cuy. Baru dirilis 10 dengan banyak kelemahan, whatever. Kelemahan tuh is a part of journey. Anjir. Bacot. Yeah. Nah, sekarang kita bicara soal apa ya? Kamu anu enggak? Apa namanya? Kan sering kan kita bicara cewek anjir cewek. Kamu kan ada tuh cewek tuh suka bilang kita tuh realistis aja gitu. Iya. Ya, kami tuh berarti realistis kok. Gitu kan. Dalam artian kan ada tuh yang dia